Hari ini nggak kelihatan. Oh, suaraku kedengeran jelas nggak, guys? Kalau ada yang bingung nanti langsung bisa tanya ya, on mic atau lewat chat. Oke? Oke, oke aku mulai. Materi malam kali ini adalah aljabar dan fungsi part 2. Next. Halo semuanya, kenalin namaku Meka. Aku dari jurusan Teknik Industri, UPN Veteran Jawa Timur, angkatan 2025. Nah, aku terima UPN ini lewat jalur UTBK. Kalau ada pertanyaan bisa langsung WA ke nomor ini ya. Oke, langsung masuk ke materi, yaitu pengenalan aljabar. Nah, apa sih definisi aljabar itu? Aljabar adalah suatu teknik dalam matematika yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan simbol-simbol atau variabel sebagai permisalan sehingga lebih sederhana. Nah, operasi aljabar itu ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, di sini itu ada beberapa operasi aljabar. Yang pertama, jika variabelnya sama itu A-nya itu dikeluarin. Kalau koefisiennya sama itu A-nya juga dikeluarin. Oh, jika variabelnya sama itu X-nya yang dikeluarin. Karena kan, ini aku salah tulis. Bentar-bentar. Daripada, harusnya ini AX plus BX. Nah, jadi kalau variabelnya sama, X-nya dikeluarin sehingga A plus B kali X. Kalau koefisiennya sama, itu A-nya dikeluarin sehingga A kali X plus Y. Nah, kalau jika ada faktor yang sama, itu tinggal dikali pelangin. Jadi A kali B, A kali C gitu. Nah, kalau penjumlahan pecahan itu tinggal disamakan penyebutnya aja di bagian bawahnya. Semisal ini, 1/X ditambah 1/Y. Itu di bawahnya itu disebut dengan penyebut. Sehingga X, X kali Y, terus yang atasnya pembilang itu tinggal dijumlahin, X plus Y. Ini penjumlahannya itu sebenarnya tinggal dikali silang aja. Misal XY itu XY dibagi X menghasilkan Y. Y kali satu sama dengan Y. XY dibagi Y sama dengan X. X kali satu sama dengan X. Seperti itu. Nah, ini perkalian variabel yang sama, yaitu Y kali Y sama dengan Y kuadrat. Nah, kalau kedua ruas dibagi dengan A, itu kayak gini. AX sama dengan B, sehingga X sama dengan B per A. Kanan sama kirinya itu dibagi A sehingga menghasilkan X sama dengan B per A. Nah, kalau A per B sama dengan C per D itu tinggal dikali silang, yaitu A kali D, C kali B. B AD sama dengan BC. Kalau ini itu perpangkatan 2 sehingga A plus B pangkat 2 itu jika dijabarin menghasilkan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, kalau yang ini A plus B kali A min B itu bisa digabung menjadi A kuadrat min B kuadrat. Terus yang terakhir A plus B dikali C plus D itu dikali pelangi aja tinggal sama dengan AC plus AD plus BC plus BD. Kayak gitu. Kalau suaraku, kalau penjelasanku kecepatan bilang ya. Nah, ini persamaan aljabar. Persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan permasalahan ke bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Contoh, 3x plus 7 sama dengan 12. Nah, 3 itu konstanta dari x-nya. Terus x itu bagian variabel x. Nah, 7 sama 12 itu bagian konstantanya aja. Kayak gitu. Ini dari materi pengenalan aljabar ini, ada yang masih bingung nggak? Aku tunggu 10 detik. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aman, Kak. Oke, lanjut. Pemangkatan aljabar. Nah, ini sering keluar di UTBK sih. Pemangkatan aljabar itu bentuk umum persamaan kuadratnya kayak gini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, dengan akar-akar X1 dan X2. X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Kalau X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Ini yang sering keluar, yang persamaan kuadrat. Kalau pemangkatan 3 atau pangkat 4 itu jarang muncul. Nah, yang pangkat 3 itu AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D sama dengan 0 dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0,
Nanti kan jadi persamaan kuadrat lagi. Nah, dengan akar-akar X1, X2, X3 itu seperti ini. X1 plus X2 plus X3 sama dengan min B per A, kayak yang di rumus pangkat 2. Terus kalau yang bawah ini, nggak kelihatan. Eh, X1 kali X2 plus X1 kali X3 plus X2 kali X3 itu sama dengan C per A. Terus yang terakhir itu X1 kali X2 kali X3 itu sama dengan min D per A. Nah, persamaan 4 ini jarang muncul, jadi cuma just to know aja, kayak gitu. Nah, ini cara pemfaktoran dari pangkat 2. Caranya itu X kuadrat, ini persamaan umumnya, X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, pemfaktorannya itu X plus M kali X min N. Nah, akar-akarnya itu sama dengan X1 sama dengan min M, pindah ruas. Jadi, X plus M sama dengan 0. Kemudian M-nya pindah ruas ke kanan sehingga X1 sama dengan min M. Yang X2 itu sama dengan, oh ini tipe-tipe, bentar. Ini harusnya N doang. Bentar aku edit. Aduh, tipe. Maaf ya guys. Aduh, pakai pakai loading sekarang. Nah, nilai M dan N didapat dari coba-coba. Jika dikali hasilnya harus X1 kali X2 sama dengan C. Jika ditambah, itu hasilnya harus X1 plus X2 sama dengan B. Nah, aku aku kasih contoh ini. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Akar-akarnya dapat berapa aja dari persamaan kuadrat ini? Aku tunggu 1 menit lah. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, ketik di kolom chat ya. 1 menit. 1 menit dari sekarang berarti 18.50. Ya, ayo coba gimana? Oke, karena 18.50 mungkin kalian masih bingung ya terkait pemfaktoran ini. Aku coba langsung coret aja di sini. Draw. Yang warna apa ya enaknya? Warna ungu kelihatan nggak ya? Oh, jangan-jangan. Ungunya di ya boleh deh. Ini jadi 6. Oke, oke bisa. Nah, angka pertama itu, kalau aku biasanya nyari berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan 6. Nah, 6 itu kan didapat dari 1 kali 6, kemudian 2 kali 3. Nah, sekarang kita nyari berapa ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 5. 1 tambah 6, ini kan 1 tambah 6 itu kan 7. Beda kan? 2 tambah 3 sama dengan 3. Sama dengan 5. Sehingga kita pakai ini. Nah, gimana caranya buat masuk ke bagian sini? Caranya adalah, ini kan plus 5. Ini juga plus 5. Sehingga di sini itu X plus 2, X plus 3. Nah, kayak gini. Syarat dari B itu kan X1 plus X2. Nah, X1-nya itu 2, X2-nya itu 3. Di bagian sininya sama dengan B. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, X1 kali X2 sama dengan C, 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, berarti jawaban ini sudah betul. Tinggal kita cari akarnya. Nah, ini X1, kemudian ini X2. Oke. X1 tambah 2 sama dengan 0. 2-nya pindah ruas sehingga min 2. Kemudian satunya X2 plus 3 sama dengan 0.
Tiganya pindah ruas sehingga didapat min 3. Ini adalah akar-akar dari pemfaktoran X kuadrat plus 5X plus 6. Aku tulis bagian. Jangan. 2 kali 3. 2 tambah 3. Oke. Dari contoh soal ini, ada yang masih bingung nggak? Aku tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, udah lebih 5 detik. Oke, lanjut. Karena nggak ada yang ngechat ya. Nah, ini cara yang kedua dari rumus pemfaktoran. Kalau angkanya itu agak jelek, nggak bisa difaktorin, sehingga kita harus pakai rumus ABC. Nah, rumus ABC itu bukan rumus kecap kayak ini ya. Di rumus ABC itu ini, X1, X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, B kuadrat min 4AC itu sama dengan diskriminan. Sehingga bisa ditulis X1 kali X2, X1 X1 2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Kayak gitu. Nah, ini udah masuk ke konsep, bentar, sebelum masuk ke materi selanjutnya, konsep pemfaktoran, materi pemfaktoran sama persamaan kuadrat, ada yang masih bingung nggak? Aku kasih waktu 10 detik. Satu, mengerti Kak? Oke ya, lanjut ya ke materi konsep dasar aritmatika. Nah, ini masuk ke materi untung dan rugi. Untung dan rugi, kita masuk ke untung dulu. Untung itu sama dengan laba. Ini kondisi yang terjadi jika harga jualnya itu lebih besar daripada harga beli. Bisa dihitung sama dengan untung sama dengan harga jual min dikurangi harga beli. Nah, untuk menghitung rumus untung itu caranya untung, besarnya untung dibagi harga beli dikali 100%. Nah, rugi itu jika kondisi yang terjadi apabila harga jual kurang dari harga beli. Rugi itu bisa dihitung dengan harga beli min harga jual. Nah, persen dari rugi itu dihitung rugi per harga beli dikali 100%. Nah, gimana kalau harga jual sama dengan harga beli? Itu berarti dia impas ya, nggak untung, nggak rugi. Nah, ini kalau diketahui persen untung atau rugi dan dicari harga jualnya kayak gimana? Ini bisa dirumuskan kalau untung dengan persen untungnya itu P persen, sehingga dihitung harga jual sama dengan 100 plus P per 100 kali harga beli. Nah, kalau rugi itu berarti tinggal dikurangin. 100 dikurangi P min per 100 kali harga beli. Nah, ini aku kasih contoh soal. Jika harga barangnya 100.000 dijual untung 20%, berapa harga jualnya? Coba kalian hitung. Aku kasih waktu 1 menit. 1 menit kecepatan nggak? Buat ngitung ini, harga jualnya berapa? 2 menit deh, 2 menit. 2 menit aku kasih buat ngitung ini. Kalau udah ketemu jawabannya, ketik di kolom chat. Berarti 18.57 kita bahas barnya. Oh, 18.58. Oke, kalian coba dulu, kalian coba dulu. Kak, P persen itu apa? P persen itu, kayak misal, gimana ini? P itu apa? Bentar, ini kursorku mana? Loh, kok kursorku hilang? Wait. Nah, P persen. P itu apa? Kayak misal ya, contoh ini. Dijual untung 20%. Nah, P-nya itu berarti 20. Sehingga ini kan diketahui untungnya, berarti masuk sini 100 ditambah 20 per 100 dikali harga beli. Harga belinya berapa? Tinggal masukin aja 100.000, ketemu berapa itu ntar. Kayak gitu. Paham nggak, Syafin Syaki?
Paham, Kak? 120.000. Bentar, kita nunggu jawaban dari Syafin Saki. Satu menit lagi kita bahas bareng ya. Sama, Kak. Oke. Berarti kemungkinan besar betul. Dan ya oke, jawabannya betul. Selamat untuk apa tadi? Uzma dan Nao dan juga Lisana. Oke, kita bahas, kita coret di bagian sini. Kalian mau request warna apa? Nanti buat di coretan setelahnya. Kalau sekarang aku mau pink ya. Nah, jadi ini kan diketahui. Aku tulis dulu. Harga beli itu 100.000. Untung 20%. Kita ditanya harga jual. Tinggal aja kayak gini. HJ sama dengan 100 ditambah 20 per 100 kali harga beli. Harga beli, langsung aja deh. 100.000. Ini tinggal di jumlah 120 per 100 kali 100.000. Nah ini, nah, ini bisa dicoret ya. Sehingga 120.000. Sebelah sampingnya tuh. 120.000. Ini kan berarti nolnya 1, 2, 3, 4. Betul ya, 120.000. Kayak gitu. Paham nggak contoh soal ini? Paham, Kak? Oke, lanjut ya. Ini masuk ke bunga tunggal dan bunga, bunga macam. Ini sering banget. Terkadang muncul di soal PM. Nah, bunga tunggal itu bunga yang dihitung hanya berdasarkan modal awalnya saja. Bayangkan, kalau kamu pinjam 100.000 ke temanmu, dan bunganya itu 10% per tahun. Tiap tahun, temanmu cuma perlu, setiap tahun temanmu cuma perlu bayar bunga 110.000, yaitu 10% dari 100.000 awal. Gak peduli berapa tahun berlalu. Nah, logika gampangnya, bunga ini setia cuma di modal utama aja. Dia nggak bertambah besar. Nilainya tetap sama setiap periode. Seperti seperti kamu yang dapat uang jajan tetap setiap minggunya. Nah, oh, rumus dari bunga besar bunganya itu B sama dengan M0 kali I kali N. Kalau rumus modal akhir itu MN sama dengan M0 kali 1 plus I kali N. Nah, M0 itu sama dengan modal awal, I-nya itu persentase bunga dalam satuan, jes- bukan satuan, dalam desimal atau per 100. Nah, N itu jangka waktu. Biasanya jangka waktunya itu per bulan atau per tahun gitu, tergantung dari soalnya. Kalau B itu besar bunganya berapa, MN itu modal akhir dari setelah N periode. Ini lanjut ke bunga majemuk. Bunga majemuk itu sering disebut sebagai bunga berbunga. Nah, di sini bunga yang kamu dapatkan di akhir periode akan ditambahkan ke modal awal untuk dihitung bunganya lagi di periode berikutnya. Logika sederhananya, misal kamu punya 100.000 dengan bunga 10%. Tahun pertama itu jadi 110.000. Nah, bunga tahun kedua itu dihitung dari 110.000, bukan dari 100.000 lagi. Ya hasilnya berarti tabunganmu cepet banget buat bertambah banyak. Nah rumus dari bunga majemuk itu MN sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat N. Jadi dipangkatkan ya, bukan dikali kayak yang rumus bunga tunggal tadi. Nah ini jika bunga diberikan beberapa kali dalam setahun, misal bulanan, tapi bunga diketahui per tahun. Itu MN sama dengan M0 kali 1 plus I per K dipangkatkan N kali K.
Ini yang beda cuma K-nya doang. K itu frekuensi pemberian bunga dalam setahun. Biasanya di soal itu K dalam satuan bulan sih, bukan tahun kayak gitu. Nih, nah ini perbedaan dari bunga tunggal dan bunga majemuk. Dasar perhitungannya kalau bunga tunggal itu dari modal awalnya, kalau bunga majemuk itu dari modal plus bunga sebelumnya. Pertumbuhannya, kalau bunga tunggal itu linear, lurus. Nah, kalau bunga majemuk itu eksponensial, melengkung naik. Sehingga rumus dari bunga majemuk itu pangkat ya, bukan dikali. Nah, hasil akhir bunga tunggal itu lebih kecil ketimbang bunga majemuk. Rumus bunga ini ada yang masih bingung nggak? Bukan rumus sih, konsep juga bisa. Ada yang masih bingung nggak? Kalau masih bingung bisa tanya aja ya. Bentar, apakah penjelasanku terlalu cepat tadi? Lumayan Kak. Oke, aku kurangin dikit ya. Kurangi kecepatannya. Oke, oke. Dari materi bunga ini ada yang masih bingung nggak? Aku tunggu 7 detik. Satu, dua, tiga, empat, enam, enam, tujuh. Oke, 7. Karena nggak ada yang ngechat, aku anggap udah paham. Nah, ini masuk ke materi diskon dan pajak. Diskon itu potongan harga, membuat kita membayar lebih sedikit dari harga asli. Nah, logika sederhananya, harga asli atau harga label selalu dianggap 100%. Jika diskon 20%, maka kamu cukup membayar 80%. Nah, 80 itu didapat dari 100 dikurangi 20 dari harga asli. Nah, rumus dari besar diskon atau besar diskon dalam satuan rupiah itu harga awal dikali persen diskon. Harga akhirnya, harga awal kurangi besar diskon. Nah, aku kasih contoh dua soal. Contoh satu, contoh soal pertama ini aku kasih 2 menit. Jika harga baju 200.000 didiskon 20%, cukup membayar berapa ini? Aku kasih 2 menit dari sekarang berarti 19.06 ya. Hmm. 180.000. Betul nggak ya? 180. Apakah 180? Nah, bisa katanya masih belum tinggi. Gimana cara gimana cara accept sign to? Oh, oke oke. Thank you ya. Kadang aku nggak lihat partisipannya. Sekarang dia udah masukkannya. Oke, makasih ya. Now dan di sana. Ini udah ada yang hitung belum selain Syafin Saki? Yang harga baju setelah didiskon 20%. 160. Oke, karena 2 menit udah berlalu, kita hitung ya. Apakah 160, apakah 180? Kayaknya nggak cukup deh. 160, betul nggak ya? Kalian request warna apa nih? Request warna apa? Request. Buat nyari ini. Pink. Pink lagi nih. Oke lah, pink ya. Harga beli, harga asli maksudnya. Harga asli,
200.000. Aku singkat jadi K aja ya. Diskon 20%. Berapa harga setelah diskon? Nah, seperti dari rumus sebelumnya, ini kan 100 dikurangi besar dari diskon. Diskonnya itu 20% sehingga 100 kurangi 20. Ini persen ya, dalam satuan persen. Dikali 200.000. Berarti 100 dikurangi 20 kan 80 ya. 80 karena persen itu per 100. Udah per 100. Ini 200.000. Ini bisa kita coret, 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 coret. Tinggal tinggal kita kalikan seperti biasa. 8 kali 2 itu kan 16 ya. 16 nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 160.000. Kayak gitu. Siapa tadi yang betul 160? Nah, dan di sana betul. Uzma juga betul. Yeay. Keren, keren. Ye, Apa? bener Kak Yey. Yeay. Nah, ini soal yang kedua ya. Sebuah sepatu dengan harga 500.000. Nah, ini diskonnya bertingkat ya. Sedang promo diskon 30% plus 10%. Berapakah harga yang harus dibayar? Coba kalian hitung, aku kasih waktu 2 menit. Berarti 19, 0, 19, 11. Nah, cukup deh kalau taruh di sini. Duplikat aja dulu. 420. Ntar 2 menit lagi ya. Betul gak ya 420? Kalau besar di sana, kalau sana. Oke, oke, oke. 350. Betul nggak ya? Kurang 1 menit ya kita bahas bareng. Oke, udah 7:11 kita bahas bareng ya. Karena ini nggak cukup, jadi aku taruh di bawah. Bentar, ini harusnya dihapus aja deh. 315. Pemalannya 405.000, Kak. Oke, kita bahas ya. Bentar, bentar. Ya, gimana ini cara menghapus? Kalian request warna apa nih buat ngitung soal ini? Request. Hijau, Kak. Oke, hijau ya. Hijau. Oh, jangan. Nggak kelihatan. 300.000 atau 315? Wah, ada dua jawaban nih, Uzma. Kita, kita tulis dulu ya yang diketahui harga asli. Harga asli itu
500.000. Kayak green screen ya, hijaunya. Ya udahlah. Diskon, diskon 30 plus 30% plus 10%. Oke. Ditanya harga setelah diskon. Nah, ini kan bertambah ya. Jadi kalian nggak boleh langsung ditambah sama dengan 40%, diskon 40%. Nah, ini salah dong. Nggak boleh. Ntar aku kasih warna merah. Ini salah ya. Nggak boleh. Yang betul itu bertahap dulu. Nah, diskon 30% berarti kan aku tulis satu gini. Diskon 30%. Itu kan berarti 100 kurangi 30 dipersenkan dikali harga aslinya yaitu 500.000. Nah, 100 dikurangi 30 itu kan 70 ya. 70% itu berarti per 100 500.000. Nah, ini bisa dicoret 7 kali 5 itu 35. 35 nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 350.000. Nah, ini belum hasil akhir karena diskon 10% belum dihitung. Aku taruh di kanannya aja deh. Diskon 10%. Berarti 100 kurangi 10%. Nah, ini itu bukan 500.000 bukan 500.000 lagi, tapi jadi 350.000. 350.000. 100 dikurangi 10 itu berarti 90% per 100, 350.000. Nah, ini bisa dicoret. 9 kali 35 itu berapa? Nah, ini aku juga perlu ngitung ya, karena aku bukan Jerome Pauline. 5 kali 9, 45. 27 tambah 4, 31. 315, nolnya ada berapa? 1, 2, 3. 315.000. Nah, ini udah hasil akhir. Kayak gitu. Yang jawab benar, 315 siapa ini? Naoko, Nao atau Lisana ini? Ya, salah satu itu lah. Oke. Yeay. Nah, soal ini ada yang masih bingung nggak tentang diskon bertingkat? Udah Kak aman insya Allah. Oke, lanjut ya. Lanjut atau break nih? Ini aja. Break aja deh. Break 5 menit ya. Sembari break aku kasih link presensi. Presensi itu link presensi. Aku kasih widget. Bisa dibuka nggak? Kasih break 5 menit berarti sampai 7:21 ya. Kalian juga bisa nanya tentang materi-materi sebelumnya yang udah aku bahas. Ini linknya bisa dibukakan, guys. Link presensinya.
Oke, 721 kita lanjut materi. Materinya malam kali ini cukup dikit ya. Ini udah 50%. Nah, lanjut ke pajak. Nah, pajak itu biasanya di soal itu tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Itu artinya kita membayar lebih banyak dari harga asli untuk negara Konoha. Nah, logika sederhananya itu harga asli itu selalu dianggap 100%. Kalau pajaknya itu 10%, maka kamu harus membayar 110%. Nah, itu didapat dari 100 plus 10 dari harga asli. Nah, tarif PPN itu karena ini udah terbaru ya, jadi 11% dari dasar pengenaan pajak atau DPP atau harga jual. Nah, rumusnya itu besar pajak dalam rupiah itu sama dengan harga awal kali persen dari pajak. Harga akhir itu sama dengan harga awal plus besar pajaknya. Ini aku kasih contoh, Budi makan di restoran dengan total tagihan 200.000. Restoran tersebut memberikan diskon 10% karena sedang ulang tahun, namun ada pajak resto sebesar 10% setelah harga diskon. Berapakah Budi harus membayar? Coba kalian kerjakan, aku kasih waktu 2 menit. Berarti 724. Kalau udah ketemu jawabannya, langsung ketik di kolom chat ya. Semangat, semangat. Semangat menghitung. Ribu. Betul nggak ya? Oke, kita tunggu yang lain. Oke, udah 724 kita bahas bersama. Apakah jawabannya 198.000? Kan ini nggak cukup, aku duplikat aja. Sama, Kak. Hmm, berarti kemungkinan betul ya. Tapi kita coba hitung terlebih dahulu. Request warna apa nih? Request. Kenapa? Biru langit. Oke, berarti biru muda ya. Oke, ini kan diketahui total tagihannya berarti harga asli itu 200.000. Kemudian dia didiskon 10%. Nah, tapi ada pajaknya yaitu 10% setelah diskon. Setelah diskon. Berarti kita hitung dulu diskonnya. Diskon 10% berarti 100 min 10% dikali 200.000. Nah, 100 dikurangi 10 itu kan 90 ya. 90% berarti per 100 dikali 200.000.
Ini bisa dicoret. 9 kali 8 itu, 9 kali 8. 9 kali 2 itu 18. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 180.000. Nah, karena ini ada pajak, berarti dia bertambah banyak dong. Karena bertambah banyak, jadi 100 plus 10% kali berapa ini? 180.000. Nah, 100 tambah 10 itu kan 110. Karena persenan itu berarti per 100, 108, 180.000. Ini bisa dicoret. 11 kali 18 itu berapa ya? Cara cepat, 198.000. Nolnya 3. Nah, kayak gini. Jadi bertahap ya. Aku kasih warna hijau deh. Nah, kayak gini. Hasil akhirnya 198.000. Wah, betul nih, Nau dan Lisana. Gimana? Soal ini ada yang masih bingung nggak? Oke. Aku kasih 7 detik buat jawab iya atau enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, aku anggap udah paham semua. Lanjut ke neto, tara, dan bruto. Neto itu berat bersih. Ini adalah berat dari isinya aja. Nah, kalau tara itu potongan berat. Ini itu berat dari wadahnya. Nah, rumus dari neto itu bruto min tara. Rumus dari tara itu bruto min netto. Tara itu bisa juga dihitung dengan cara persen dari tara dikali bruto. Ini bisa juga dengan persen tara sama dengan tara per bruto kali 100%. Nah, kalau bruto itu berat kotor. Berat kotor. Ini adalah berat total. Bruto itu sama dengan netto plus tara. Nah, ini ilustrasi contoh. Biasanya banyak di kemasan jajan sih. Bukan jajan dong sih, sembako juga bisa. Bruto itu kemasan dan juga isinya. Kalau netto itu cuma isinya aja, yaitu chipsnya aja. Kalau tara berarti kemasannya aja, bungkus dari plastik si chips ini. Kayak gitu. Nah, udah selesai sih materinya. Materi malam ini ada yang masih bingung nggak sebelum kita lanjut ke latihan soal lagi? Kak, oke ya, lanjut ke latihan soal ya. Ini ada dua latihan soal. Menurutku cukup simpel, jadi aku kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan dua soal ini. Nomor satu dan nomor dua, 3 menit dari sekarang berarti 7 lebih 32. Kalau udah ketemu jawabannya, ketik di kolom chat ya. Oke, oke. 1 sama dengan 3, X plus 5Y. Nomor 2, 5A²B. Betul nggak ya? Sama, Kak. Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Ada 3 orang yang udah jawab. Keren banget. Cepet banget ini. Masih 1 menit udah ketemu hasilnya. Wow.
Ya, teman-teman, semangat menjawab. Wah, motivator nih dua orang ini. Kurang 1 menit lagi. Nafisa sama juga, Kak. Oke, berarti kemungkinan besar. Betul. Kita udah 732 kita bahas bareng ya. Request warna apa nih? Warna hitam, Kak. Oke, hitam. Nomor 1. Gampang banget sih ini. Kayak soal anak TK. Enggak sih, TK belum ada mengenal X sama Y. 3 karung beras dan 5 minyak goreng. Gunakan X untuk karung beras dan Y untuk minyak. Berarti kan karung beras itu X, kemudian merah. Minyak goreng itu Y. Ya udah tinggal masukin aja sih. Berarti 3X plus 5Y. Nomor 2, 15A pangkat 3 B kuadrat per 3AB. Nah, 15 sama 3 ini kan bisa dicoret. 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Nah, karena ini A sama B-nya itu pembagian di bawahnya, sehingga dia pangkatnya dikurangin. Jadi, 5A 3 dikurangi 1, B 2 dikurangi 1, yaitu 5A kuadrat kali B. Yeay. Wah, keren semua nih. Udah siap SNBT. SNBP dulu. Dua soal ini udah paham semua kah? Atau ada yang masih bingung nih? Oh, aku tunggu 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, aku anggap udah paham. Sekarang lanjut ke 2 soal berikutnya. Tentukan hasil dari 3A min 2B dikuadratin dan faktorkan bentuk kuadrat dari X kuadrat min 7X plus 10. Aku kasih waktu 3 menit juga. Berarti 17, salah. Berarti 7, 38. Oh, maaf, maaf, kepencet. Nah,
Pasti 9A kuadrat min 12AB plus 4B kuadrat. Nah, 4 faktorkan bentuk kuadrat X min 5 X min 2. Oke, kucup untuk Asti. Kita tunggu yang lain. Tinggal 1 menit lagi kita bahas. Berarti jawabannya sama ya, Nafisa sama Asti ini. Mm-mm. Semua juga udah jawab dan jawabannya sama. Oke, 1938. Kita hitung ada 3 orang yang udah jawab dan semua jawabannya sama. Berarti kemungkinan betul. Warna apa nih? Request, request. Pink neon deh, pink neon. Tentukan hasil dari 3A min 2B kuadrat. Kita jabarin 3 3A min 2B dikali 3A min 2B. Nah, ini tinggal dikali pelangi. Ini kali ini kali ini kali ini, dan ini kali ini. 3A kali 3A, 9A kuadrat. 3A kali min 2B, min 6B, min 6AB. 2B kali, min 2B kali 3A berarti min 6AB juga. Min 2B kali min 2B plus 4B kuadrat. Nah, ini kan sama ya. Berarti bisa kita gabungin jadi 9A kuadrat min 12AB ditambah 4B kuadrat. Yeay, udah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 4. Faktorkan dari X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Nah, berapa ditambah berapa hasilnya min 7 dan berapa ditambah berapa hasilnya, berapa kali berapa hasilnya 10. Berarti kan 10, aku biasanya perkalian tulis ini. 10 itu kan didapat dari 1 kali 10 dan 2 dan 5. Nah, ini kalau kita, karena ini minus berarti kan dikurangi. Bukan dikurangi, selisih. 10 dikurangi 1 itu kan sebenarnya diakalin juga bisa sih. Jadi ini kan minus, ini plus berarti si akar-akarnya, si X1 sama X2 itu negatif sama negatif. Min 2 min 5 sama dengan min 7. Min 2 kali min 5 itu sama dengan 10. Berarti hasilnya pakai yang ini. Kayak gitu. Semoga penjelasanku mudah dipahami ya. Kalau ada yang masih bingung, nggak apa-apa tanya aja. Ntar aku jelasin lagi. Nah, ini karena disuruh faktorkan aja, jadi ini udah selesai sih. Tapi kalau ditanya akar-akar dari persamaan ini, tinggal dipindah ruas aja.
Berarti X1 sama dengan 2, X2 sama dengan, sama dengan 0, X2 sama dengan 5. Cukup di sini juga udah betul sih. Oh iya, dari soal ini kalian udah bisa nggak kalau misal A-nya ini nggak satu, misal 2 gitu. Terus caranya itu difaktorkan. Ada yang masih bisa, ada yang bisa nggak? Atau aku kasih contoh nih. Tapi aku harus cari angkanya yang bisa difaktorkan ini. Mau coba nggak? Halo, halo. Boleh Kak? Oke, aku cari ya. Yang angkanya gampang dan bisa difaktorin. Hmm, berapa ya? Ini bisa kali ya, 2. Kuadrat minus 5 plus 10. Bentar aku coba dulu. Apakah masih bisa difaktorin? Kuadrat minus 9 plus 10. Oh iya, bisa, bisa. Oke. Hmm, di slide selanjutnya aja deh. Soalnya itu warna hitam aja deh, biar nggak bingung ya. Soal tambahan. Berapa tadi? 2x kuadrat minus 9x plus 10 sama dengan 0. Nah, ini kalian cari akar-akarnya. Temu berapa? Pakai pemfaktoran ya. Pakai rumus ABC juga bisa sih, tapi panjang. Apa-apa, yang penting kalian dapat hasilnya dulu. Aku kasih waktu 3 menit, berarti 19:47. Lima X min 2. Oke. Oke, jawaban aku terima. Aku masih ngitung juga. Wah, cepet nih Uzma. Betul jawabannya Uzma. Yang lain. Kurang 1 menit kita bahas bareng ya. Sebenarnya ada lagi sih, kalau A-nya itu sama dengan 6.
Bisa nggak ya pakai pengaturan Qurannya sebenarnya? Aku, aku tunggu pembahasannya Kak. Oke, udah 747. Ini request warna apa nih? Oranye belum ya, oranye. Oke, oranye aja. Nah, ini kan A-nya 2 ya. Jadi pemfaktorannya sebenarnya kalau aku triknya itu A dikali C dulu. A dikali C. Sehingga X kuadrat. Hmm, C-nya ini dikali A, tapi A itu sebenarnya koefisiennya jadi 1. Jadi X kuadrat min 9X plus 20 sama dengan 0. Nah, berapa kali berapa hasilnya 20? Dan berapa ditambah berapa hasilnya min 9? Dan berarti 2 kali 10, 4, dan 5. Nah, karena ini min 9 berarti kan min 4 min 5. X min 4, X min 5. Nah, tapi ini belum hasil akhir. Karena apa? Tadi A-nya kan kita ubah nih dari 2 menjadi 1. Sehingga akar-akarnya juga harus dibagi 2. Dibagi A-nya. X sama dengan 4 dibagi 2. X sama dengan 5 dibagi 2. Nah, 4 dibagi 2 itu kan 2. Ini tetap sih. Ini bentar. 1, ini 2. 1, ini 2. X1 sama dengan 2. X2 juga tetap. Nah, jawaban Uzma, Uzma ya, ya betul. Jawaban Uzma itu juga betul. Karena jika kita pindah ruas, ini kan berarti X1 min 2, ini itu berubah jadi 2X min 5. Kita coba ya. Ini kan berarti X1 min 2 sama dengan 0. X1 sama dengan 2. Kemudian yang sebelah sini, 2X min 5 sama dengan 0. 2X sama dengan 5. X sama dengan 5 per 2. Nah, ini kan udah sama ya, kayak yang sebelah sini. Jadi, jawaban Usma juga betul, tapi aku, ya betul, jawaban Usma betul, ini juga betul. Jadi, apakah, bentar-bentar, aku kasih pembatas aja deh. Biar, nah, soal tipe ini, cara ini mudah dipahami nggak? Atau ada yang masih bingung nih? Bentar, aku coba kasih contoh yang lain. Kalau A-nya bukan 2 dan bukan 1 juga. 5, apakah 5 ini bisa? Bentar. Oh ya, ini juga bisa ini. Oh ya, aku kasih contoh lagi mau nggak? A-nya itu 5 koefisiennya. Mau nggak, mau nggak, mau nggak? Mau nggak kalau aku, oke. Aku taruh di sampingnya aja kali ya. Warna hitam lagi. Berapa tadi angkanya? 5X kuadrat. 5X kuadrat min, oh plus. Plus X min 4. Sama dengan 0. Mm-mm. Oke. Aku kasih waktu 3 menit untuk mecahin pemfaktoran ini.
Kurang 2 menit ya. 5x min 4 sama x plus 1. Kak. Kita tunggu yang lain. Jawabannya bakal sama apa enggak? Sama, Kak. Oke, udah 7:53 kita bahas. Karena apa ya? Karena apa ya? Bingung juga ya. Kuning, kelihatan nggak ya? Oh, enggak sih. Dia kalau kuning. Jadi, ya, bolehlah. Kuning lain. Ya, jadi ini A dikali C dulu. Berarti jadi berubah X kuadrat plus X min 20 sama dengan 0. Nah, 20 ini, sebelah sini aja. 20 ini kan bisa 4 kali 5 dan 2 kali 10. Dan juga 1 sama 20. Nah, berapa yang selisihnya 1? Yaitu 4 dan 5. Berarti X min 4, X plus 5 sama dengan 0. Nah, tapi ini kan belum hasil akhir karena A-nya kita ubah tadi. Berarti X min 4, eh, gini. X min 4 sama dengan 0. X per, per berapa? Per 5. Ini X1, ini X2, ini X1. Nah, berarti di sini jadi X1 sama dengan 4 per 5. Bentar. Oh, sih. Nah, hmm. Kemudian X2-nya itu, oh nggak juga. X2-nya plus 5 sama dengan 0. Ini per 5 juga. X2 sama dengan min 1. Jadi bisa kita tulis kayak gini. 5x min 4 ini x plus 1. Ini hasil dari pemfaktorannya ya. Kayak gini. Gimana, udah paham belum? Maksudnya sama ya, kayak Nafisa sama juga Usma. Keren untuk kalian berdua. Paham, Kak? Oke. Oke, berarti koefisiennya udah paham ya. Nggak cuma nggak cuma A-nya sama dengan 1 bisa difaktorin. Tergantung angka dan juga apakah bisa difaktorin kayak gini. Apakah bisa dikali gitu. Nah, kita lanjut ke apa ini? Diskon. Aku kasih waktu 3 menit untuk jawab soal ini. Tinggal 2 soal kok. Jadi kayaknya kita nggak sampai setengah 9 deh. Kelar. Berarti 7:58. Salah. 7:59 kita bahas bareng.
Oke, udah 7:59 kita bahas ya. Ada yang udah belum? Ada yang udah jawab belum? Oh, belum. Ya, sedih banget. Kita bahas. Kita duplicate aja. Soalnya, jepret. Segini cukup lah ya, cukup. Oke. Request warna apa nih? Aduh, mulai bingung ya warna apa. Hayo yo, hayo yo. Cian aja deh, Cian. Suatu toko terdapat dua jenis kaos yang sedang diskon. Berapakah nilai X? Putuskan, apakah satu pernyataan satu dan dua cukup? Kaos A dengan harga jual 250.000. Dan diberi diskon bertingkat sebesar 70% plus X persen. Nah, pernyataan satu, 250.000. Diskon 70% plus X persen. Berarti langkah pertama kita akan cari dulu nih. Diskon 70% itu berarti harganya berapa? Tapi ya kalau secara logika, kita kalau ditanya X persen itu kan berarti harus diketahui harga setelah diskon. Kita membayar berapa si kaos A ini. Jadi pernyataan satu ini nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup, aku kasih warna merah. Nggak cukup. Karena, karena nggak diketahui harga harga akhir. Ya betul harga akhir namanya. Harga akhir setelah diskon. Nah, pernyataan satu nggak cukup. Kita cek apakah pernyataan dua cukup apa enggak. Nggak beda dengan harga jual 100.000 diberi diskon X persen. Nah, ini juga sama kasusnya kayak di pernyataan satu. Dia nggak dikasih tahu harga akhir si kaos B itu. Diskon X persen. Ini juga sama sih. Jadi aku copy aja alasannya. Jepret. Nah, karena pernyataan satu dan dua itu nggak cukup, gimana kalau kita gabungin? Apakah kedua pernyataan ini bisa menyelesaikan X-nya itu berapa? Kalau digabungin satu dan dua. Nah, kita lihat aja nih. 250.000 diskon 70% plus X persen dan 100.000 diskon X persen. Kalau digabungin kayak gimana? Nah, sebenarnya ini tuh bisa digabungin kalau harga akhirnya itu sama dan diketahui harga akhirnya itu berapa. Jadi, untuk kasus ini, meskipun dia pernyataan satu dan pernyataan dua itu digabung, dia tetap nggak menjawab berapa nilai X ini. Dia tetap nggak tahu. Jadi, kesimpulannya pernyataan satu dan dua nggak cukup. Aku kasih warna biru karena hasil final. Agak bawah, agak bawah. Pernyataan satu dan dua nggak cukup untuk menjawab.
Cukup karena nggak diketahui apa yang nggak diketahui apa yang ini namanya nggak diketahui hasil akhir bukan hasil akhir hasil akhir sama ya Pak gimana ya kata-katanya aku mikir hasil akhir setelah diskon kan hasil akhir yang sama hasil akhir yang sama setelah diskon hmm. Iya ya harga akhir yang sama nggak cukup karena nggak diketahui harga akhir yang sama. Oke. Yang sama setelah diskon. Nah, pernyataan. Nah, pertanyaan ini ada yang masih bingung nggak? Tahu udah paham nih. Aku tunggu 10 detik untuk menjawab iya atau enggak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, aku anggap udah paham semua. Nah, ini soal terakhir. Oh, enggak sih belum. Dua soal terakhir masih ya. Nah, ini soal yang kedua. Soal keberapa tadi? Lupa. Aku kasih waktu 3 menit. Ini tentang keuntungan ya. Persentase keuntungan. 3 menit dari sekarang berarti berapa ini? Jam 8 lebih 9. Kita bahas bareng ya. Kalau udah nemu jawabannya, ketik di kolom chat ya. 3 menit, 3 menit. Ini bisa soal PK sih ini. Mm-mm. Kurang 1 menit. Kak, sulit. Oke. 1 menit lagi kita bahas ya. Gak paham soalnya. Oke. Ntar kalau masih belum paham setelah aku bahas, bilang ya. Kalau masih belum paham. Oke, udah 8 lebih 9. Kita bahas bareng.
Ya, apa ini? Lebih kecil ini. Buang aja kali ya. Takut nggak muat lagi. Nah, warna, 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 warna. Eh, Warna ungu. Ya, boleh. Sebuah jam tangan dibeli harga 500.000, dibutuhkan 100.000 untuk mengganti tali jam tersebut dan kemudian dijual dengan harga tidak kurang dari 700.000. Kita tulis dulu apa aja yang diketahui dari soal harga beli. Berapa? 500.000. 500.000. Kemudian dia juga mengganti tali jam seharga 100.000. Berarti termasuk harga beli dong. Dianggap gitu aja deh. Plus 100.000. Kemudian harga jualnya tidak kurang dari 700.000. Tidak kurang dari, berarti kan bisa disimbolkan lebih dari sama dengan 700.000. Mm-mm. Eh. Nah, ini, bentar, ini belum kita hitung ya. 500 plus 100 berarti 600.000. Nah, ini kan berarti udah kelihatan nih, kalau harga jualnya lebih tinggi, lebih besar dari HB. Itu artinya si orang ini tuh untung. Nah, persen dari untung itu kan selisih untungnya berapa? Berarti di sini untung. Untung aku singkat U aja. Untung per HB dikali 100%. Nah, 700 dikurangi 600 itu kan 100.000 ya. 100.000. 100.000, iya betul. Per harga belinya berapa? 600.000. Dikali, bentar, apakah aku ada yang sama? Oh ya, betul, betul, betul. Kali 100%. Nah, ini bisa kita coret. Ini 5, ini 5. Tinggal kita bagi aja. 100 dibagi 6 itu berapa? 100 dibagi 6, 10 dibagi 6, 1. 1 kali 6, 6. 10 dibagi 6, 4, 40. 40 dibagi 6, 6. 6 kali 6, 36. Nah, ini kan 4 lagi nih. Ya adalah berarti 16,6666667. Berarti kita bulatin jadi 16,67. Nah, kalau pembulatan itu sama dengannya melengkung kayak gini. Seret. 16,67%. Ini apa? Ini Ki, persentase keuntungan penjualan jam tangan. Berarti ini nilai Ki. Nilai Ki. Nah, nilai P-nya itu kan 15% ya. Ini 15%. Ini 16,67. Mepet. Nah, kita tahu dong mana yang lebih gede. Yaitu nilai dari Ki. Kayak gini. Berarti kesimpulannya adalah warna-warna. Yang bergaya ungu, jangan merah aja deh. Gini. Mana sih, aku jadi bingung. Nah, kayak gini. Mana udah paham belum? Paham nggak? Paham nggak? Kalau ada yang masih bingung, nggak apa-apa, tanya aja. Paham semua kah 7 orang di sini? Termasuk saya. 6 orang, 6 orang. Paham, Kak? Yang lain, yang lain. Naul sama Lisana udah paham belum soal ini? Maksud dari hubungannya apa ya, Kak? Mana-mana? Hubungan apa? Ini. Hubungan yang ini kah? Iya, Kak, itu. Nah, ini itu sebenarnya masuk ke PK. Jadi, kalau ada soal ini, itu pilihannya itu biasanya gini. P kurang dari Q, oh salah, P lebih besar dari Q, atau enggak P kurang dari Q, atau P tidak sama, atau P sama dengan Q, atau tidak dapat dihubungkan. Oh, apa ya pilihan keempatnya? Oh, kok lupa, tidak dapat ketahui.
Tidak dapat, tidak dapat apa ya? Informasi tidak cukup. Tidak dapat menjawab karena informasi. Seingatku itu deh. Tidak dapat diketahui. Tidak dapat menjawab karena kurang informasi. Atau aku searching dulu kali ya. Tidak dapat menjawab karena kurang informasi. Karena kurang kurang info. Seingatku ini deh. Nah, biasanya itu A, B, C, D gini. Nah, ini soalnya P kurang dari Q, berarti jawabannya kayak gitu. Paham nggak Nau sama Lisana? Ya, paham. Kita lanjut ke soal terakhir. Iya, betul soal terakhir. Ya, seorang pedagang, ya, aku kasih waktu 3 menit, berarti 2018 kita jawab. Kita bahas bersama. Nah, ini sama sih. Tipe soalnya kayak yang sebelumnya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Berarti 2018 kita bahas. Kalau udah ketemu jawabannya, ketik di kolom chat ya. Sip, sip. Oh, ini. Hmm. Cuman sih diberikan tuh. Nah, ini pilihannya kayak gini, yang biasanya muncul di PK. Oh iya betul. Nggak bisa diedit kali. Bentar-bentar. Informasi yang diberikan tidak cukup menuliskan. Oh, kamu teliti yang dulu. Oke, udah 18 nih. Ya, belum ada yang jawab sedihnya. Udahlah, kita bahas bareng aja kali ya. Aku duplicate aja. Kita kecilin. P lebih dari Q. Hmm, kita, oke, aku lebih besar dari Q. Apa yang lebih besar? Kalau Lili lebih kecil. Oh, jawabannya berbeda nih. Ada dua jawaban yang berbeda. Kita hitung bersama aja. Warna warna biru dia kesukaan aku. Hai. Seorang pedagang dengan membeli sejumlah barang dengan harga grosir 12.000 per unit.
kemudian menjualnya dengan 15.000 per unit. Kemudian diberi diskon 10% dari harga jual. Dagang tersebut menjual 50 unit barang. Ya udah, kita hitung semuanya. Harga beli. Karena dia beli 50 dikali 12.000. Kita tahu 5 kali 12 itu kan 60. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 600.000. Ini harga beli. Kemudian harga jualnya berapa? Nah, ini kan diskon ya. Diskon 10%. Berarti 100 kurangi 10% dikali unitnya 50. Harga jualnya dia 15.000. Oke. 15.000. 100 dikurangi 10 itu kan 90. Karena persen dia per 100. Ini tinggal dikali aja. 50 kali 15.000. Kayak gini. Nah, ini bisa kita coret. 9 kali 5, 45. 45 kali 15 berapa nih? 5 kali 15. 5 kali 5, 25. 20 tambah 2, 22. 5 kali 1, 5. 4 kali 1, 4. 5, 7, 6. 675.000. Nah, ini kan HJ lebih besar dari HB. Berarti kan dia untung pastinya. Masa iya dia jualan tapi gak untung? Rugi dong. Mhm. Nah, untungnya itu berapa? Ini yang ditanya apa? Keuntungan total yang diperoleh pedagang. Oh, mhm. Keuntungan total ya. Yang ditanya total, bukan per unit. Berarti dalam 50 unit itu. Nah, untung itu kan rumusnya HJ dikurangi HB. Ya udah, kita tinggal masukin aja, nggak cukup. Nah, terus sampingnya. HJ itu 675 ribu. Ini aja deh biar nggak bingung. HB-nya itu berapa tadi? 600.000. Nah, itu kan kalau kita hitung berarti 75.000. Ini keuntungan total si pedagang itu. Oh, bentar. Ini yang ditanya apa? Oh ya, P. Nah, Q-nya itu apa? 12.500. P ini Q. TTTTT. P-nya berapa tadi? 75.000. 75.000. Terus Q-nya 12.500. Nah, ini kan udah tahu nih, kalau 75 itu lebih gede daripada 75.000 itu lebih gede daripada 100 daripada 12.500. Berarti P lebih besar dari Q. Tapi nominalnya ragu, Kak. Nominal yang mana? Hmm? Zuma betul, yeay. Bentar, Now sama Lisana ini nominalnya ragu, Kak. Nominal yang mana maksudnya? Nggak, Kak, tadi itu yang awal. Mana tuh? Kita ragu sama nominal sendiri. Oh, paham, Bang. Nah, pas ngitung tadi, oh alah. Nah, soal ini, udah paham semua nggak? Atau ada yang masih bingung nih? Paham. Paham semua nih. Kalau udah paham semua, aku kasih motivational quotes. Ini ada kata-kata dari Buyut, Kak Maxwell. Yi. Cara pintar tanpa belajar itu hanyalah halusinasi. Mau sepintar apapun kamu, kalau kamu gak belajar, kamu gak akan bisa. Jadi belajar itu secukupnya aja, yang penting masuk ke otak. Belajar saat mood dan belajar itu jangan buru-buru. Oh, kamu secerdas apa? Udah gak penting. Kamu mikir kamu cerdas apa enggak ada urusan. Yang penting kamu niat untuk belajar. Karena rajin mengalahkan orang cerdas, orang rajin mengalahkan orang jenius. Itu kata-kata dari Kak Maxwell.
Nah, terima kasih. Apakah ada yang mau tanya sebelum Mega aksinya Excel ya, Kak? Iya, thank you, Kak. Terima kasih juga, Kak. Bentar, ini semua udah isi link presensi belum? Udah, Kak. Oke. Yang udah boleh leave ya. Didi juga udah. Oke, makasih, makasih. Sama-sama ya. Yang belum isi presensi, segera isi ya buat absensi atas nama kalian. Kakak mau tanya kakak dari univ apa? Wah, agak nyimak ya tadi. Oke lah, aku spill lagi. Aku dari univ UPN, Jawa Timur. Jadi UPN itu ada 3 cabang. Jawa Timur, yang ada di Surabaya, Jogja, sama Jakarta. Tanya pas perkemalan nggak nyimak? Wah, wow, gitu. Semester berapa kak ini? Semester 2025, angkatan 2025 berarti tahun ini masuk semester 2. Makasih ya kak. Oke, sama-sama Kaska. Ini ya kak, semangat kak. Oke, sama-sama. Kak boleh chat untuk tanya-tanya terkait soal UTBK nggak kak? Boleh, boleh banget. Terus mah, ini ya WA aku. Nanti chat aja, oke? Nanti kalau aku ada waktu senggang, aku berusaha untuk jawab. Aku doain semua ilmu yang aku sampaikan malam ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Dan tentunya kita semua lolos ke pilihan PTN dan jurusan impian. Kita semua pilihan pertama. Amin. Boleh tanya nggak Kak skor UTBK-nya berapa? Boleh. Skor UTBK aku 648. Ya, ini pilihan 2 sih UPN ini. Pilihan pertama aku ITS. 648 nggak masuk tuh di ITS Tekdus. Jadi jebolnya ke Tekdus UPN tahun lalu. ITS, jadi setelah UTBK aku lihat-lihat di Twitter itu ITS 5 Tekdus 700 ke atas. Gila itu tinggi banget sih. Ada.